Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para sahabat-sahabat subscriber khususnya di channel Ustadz Nasin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk para sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, tepatnya di bulan atau di malam 1 Muharram, kalau di Jawa lebih dikenal dengan 1 Suro. Jadi bagi umat Islam, inilah yang dikatakan tahun barunya umat Islam. Saya doakan selalu untuk diri saya dan juga untuk para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan di malam ini kita semua diberikan suatu barokah, diberikan suatu kekuatan iman, sehingga kita bisa menjalankan Islam untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk para sahabat, pada malam hari ini saya akan membahas tidak jauh dari judul ataupun tema pada malam hari ini. Jadi di dalam video saya, di dalam YouTube saya, saat ini saya sedang melakukan pengejaran ataupun pencarian, penggerebekan oknum-oknum preman penganut ilmu hitam. Dan malam ini kebetulan sahabat saya berada di luar kota. Di sini ada sedikit nanti pertunjukan untuk para sahabat, dan juga ini ada boneka santet ya. Ini saya dapat dari dukun santet. Ada pula kris yang memang pada malam hari ini sahabat saya akan musnahkan khodam-khodam kris santet ini yang memang sering digunakan oleh si oknum dukun untuk melakukan santet ataupun menyakiti korban-korbannya. Sebelumnya untuk para sahabat-sahabat, untuk suaranya sudah jelas ya. Kalau jelas tolong di komentar. Suaranya jelas ya. Jadi saat ini mungkin sahabat-sahabat yang mengikuti channel YouTube saya sedang melakukan pengejaran preman penganut ilmu hitam. Dan kemarin sahabat saya juga habis mengobati pasien dari Singapura ya, pasiennya dari Singapura. Di sini juga saya mau klarifikasi, hati-hati. Banyak sekali penipuan di Facebook mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Jadi ada juga korban-korbannya yang ditipu dengan dia dimintai transferan uang dan juga diiming-imingi akan diberikan uang gaib atau penarikan uang gaib. Ada juga si penipu ini menawarkan pinjaman online dan yang lainnya. Dia menggunakan foto saya, menggunakan nama saya. Intinya sahabat yang sudah sering menonton, mohon di-share video ini agar tidak ada lagi korban-korban penipuan lainnya. Jadi kalau di akun Facebook itu banyak sekali sahabat penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Nasin. Bahkan saya cek itu lebih dari sekitar ada 100 akun lebih ya yang mengatasnamakan saya Ustadz Nasihin. Dia membuat Facebook palsu, lalu dia menawarkan jimat, pinjaman online, uang barokah, ataupun uang gaib, dan yang lainnya banyak sekali sahabat. Intinya sahabat jangan sampai tertipu. Kalau ada orang minta transferan uang, jangan ditransfer. Kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasin, itu sudah pasti penipuan. Ini sebelum saya melakukan pertunjukan ataupun membahas pada malam hari ini sahabat, ini sebelumnya yang sudah hadir ini sahabat dari mana aja ini? Yang sudah hadir sahabat dari mana saja, suaranya jelas ya. Mudah-mudahan sahabat pada sehat semua ya. Nih, sahabat dari Indramayu hadir, Sido Arjo, Pak Gong, Linex Jakarta,
dari Kediri, dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam dari Cianjur. Rosmiati dari Hong Kong. Husen hadir, waalaikumsalam dari Malaysia. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti sahabat bisa langsung tulis di kolom komentar, sahabat. Ya, bisa tulis di kolom komentar. Nah, nanti akan saya bahas juga. Nah, malam hari ini sahabat bisa lihat di sini ada kris, ada 2 kris. Ini kris yang digunakan si dukun untuk menyantet, dan biasanya oknum-oknum dukun itu pada malam 1 suro mereka memandikan keris ini, ya, memandikan keris ini dengan kembang 7 rupa. Lalu ada pula ritual boneka santet pada malam 1 suro. Maka si dukun-dukun itu menyempurnakan ilmu mereka, dan dia juga menyempurnakan keris ataupun pusaka yang digunakan si oknum dukun itu untuk menyantet korbannya. Apakah santet itu masih ada sampai saat ini? Tentu saja sahabat, sihir, santet, pelet, guna-guna itu sampai saat ini masih ada. Dan bahkan sulit kita untuk mengelak dari santet kalau kita jauh dari agama, ya. Terutama jauh dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh kita dari ibadah, ya. Jarang ibadah, jarang sholat, jarang membaca ayat suci Al-Quran, otomatis teluh, santet, sihir, guna-guna, maupun gangguan jin apapun itu akan mudah masuk ke diri kita. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk melawan ilmu hitam yang akan menyerang diri kita. Atau ada keris santet yang sering digunakan si oknum dukun untuk mengirimkan santet ke diri kita, sehingga diri kita ini terkena serangan santet. Ada yang berefek sakit, ada juga yang sampai dia gila, bahkan sampai datang kematian. Coba ada juga sahabat, ya. Dan kenapa kok oknum dukun itu sering sekali mereka menggunakan boneka? Sahabat ada yang tahu di sini? Ya, sedikit saya jelaskan. Jadi ini hanya sebatas simbol saja oleh si oknum dukun, karena memang bentuknya seperti manusia boneka ini. Jadi ada beberapa bagian si korban. Salah satu contoh, si dukun itu ketika sudah menarik sukma korban dan memasukkan ke dalam boneka ini, lalu dengan mantra-mantra yang dibaca oleh si dukun untuk memasukkan sukmanya, setelah itu ada pula keris santet ini digunakan untuk menusuk boneka yang sudah dimasukkan sukma orang ataupun korban yang dituju tadi. Otomatis ketika si dukun ini menusukkan di bagian perut boneka ini, maka nanti si korbannya akan merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian perutnya. Ketika dia datang ke dokter, datang ke rumah sakit, dia masih juga merasakan sakit walaupun sudah minum obat. Ketika dia ditusuk di bagian kepalanya oleh si oknum dukun, maka si korbannya pun akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa di bagian kepalanya. Bahkan dia sampai meminum obat dari dokter, beli di apotek ataupun obat dari mana saja, dia tetap merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya karena adanya pengaruh santet. Tapi bisa dilepas pengaruh santet itu dengan kekuatan doa, sahabat. Ya, dengan kekuatan doa, Allah lah yang melepas semua ikatan-ikatan jin, ikatan-ikatan santet, ataupun ikatan-ikatan kiriman-kiriman teluh, sihir, dan yang lainnya. Ada pula sahabat ketika
pada malam 1 Syuro atau pada malam 1 Muharram, biasanya oknum dukun itu melakukan ritual-ritual. Dia seperti memanggil jin, ya, memanggil jin. Oleh karena itu sahabat, di malam 1 Syuro juga saya akan musnahkan kedua keris santet ini, masuk khodam-khodamnya. Tapi kalau kerisnya ini tidak sahabat ya, hanya yang saya musnahkan adalah khodam yang ada di dalam keris ini sahabat. Nanti akan saya musnahkan. Dan juga boneka-boneka santet ini yang sudah banyak menelan korban, nanti juga akan saya bakar agar tidak ada lagi benda-benda seperti ini disalahgunakan oleh si oknum dukun. Untuk suara jelas dan jaringan atau sinyal bagus ya sahabat ya. Ini saya juga pantau dari handphone. Baca pesan-pesan dari para sahabat. Ini ada Muhammad Ramli dari Malaysia. Sri Handayani, waalaikumsalam. Sunarto, waalaikumsalam, dari Kalimantan Barat hadir. Ini ada sahabat dari Majapahit, dari sahabat dari Cibinong. Alhamdulillah, saya doakan semua sahabat-sahabat yang menonton pada malam ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dan Allah tingkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini ada golok sahabat ya. Kalau secara logika, ini besi, ketika ditemukan dengan kulit, menang yang mana kalau kata sahabat? Apakah besinya yang menang sehingga kulitnya robek, ataukah kulitnya yang dibesetkan akan kulitnya yang robek? Salah satu contoh seperti ini sahabat ya. Ini bukan kesaktian, ini juga bukan kehebatan sahabat. Ini semua hanya teknik. Jadi benda-benda seperti ini hanya suatu permainan aja sahabat ya. Tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang hebat. Kesaktian, kehebatan itu hanya milik Allah. Ketika ada manusia merasa dirinya sakti, lalu menyombongkan dirinya, ya, menyombongkan dirinya, dia merasa dirinya hebat, sehingga dia melakukan suatu hal yang membuat resah masyarakat. Salah satu contoh biasanya oknum-oknum preman penganut ilmu hitam. Biasanya dia menunjukkan keilmuan kebal. Ketika dia punya ilmu kebal senjata, kebal pukul, lalu digunakan keilmuan itu untuk kejahatan. Biasanya banyak oknum-oknum preman yang mengisikan ilmu kedukun, meminta ilmu hitam, ya, itu ilmu hitam, karena ada sesuatu ritual-ritual sesat yang dilakukan oleh si dukun itu untuk preman itu. Salah satunya dia dengan menggunakan bantuan jin. Ya, dengan menggunakan bantuan jin. Otomatis dengan cara itu sahabat, itu adalah perbuatan dosa, perbuatan sesat. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, ketika sudah ajalnya tiba, Allah cabut nyawa dari dalam tubuhnya. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Jadi jangan pernah kita sedikit pun menyombongkan diri. Apabila kita punya ilmu, kita gunakan untuk kebaikan, untuk menolong sesama manusia. Dan saya sahabat, kebetulan saya membuka padepokan untuk membantu masyarakat, terutama untuk pengobatan medis maupun non-medis. Dan yang kedua, untuk melakukan suatu hal seperti pembelajaran ilmu
yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Bukan pembelajaran ilmu untuk kesaktian, kehebatan, dan kekuatan, tapi mempelajari ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika hati kita ikhlas, punya niat yang kuat untuk kita menjadi orang, menjadi Islam yang baik, untuk menjalankan Islam yang baik, maka dengan cara kita perbanyak mendatangi ustadz, mendatangi kiai, para guru-guru, ya insya Allah mereka lah yang akan membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jauhi sifat iblis, sifat sombong. Ketika Allah titipkan kita ilmu, maka kita manfaatkan untuk kebaikan. Sedikit apapun yang Allah titipkan, kalau kita manfaatkan akan menjadi suatu amal ibadah yang sangat luar biasa. Nanti akan kita nikmati di dunia maupun di akhirat nanti, sahabat. Jadi intinya, jadilah manusia yang bermanfaat. Apabila ada suatu keburukan dalam diri manusia, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan Allah gerakkan pikiran dan hatinya untuk menjadi orang yang baik. Dan tidak menutup kemungkinan seorang yang ahli maksiat, ahli perbuatan dosa, mereka akan tetap melakukan perbuatan dosa, tidak, sahabat? Ketika kita berdoa, memohon kepada Allah, dan ketika pula Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang saat ini melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, dengan Allah mengirimkan hidayah, dan Allah menitipkan inayah atau pertolongan dan kekuatan di dalam diri orang itu untuk menjadi orang baik, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bertobat senantiasa dosanya Allah hapuskan semua, dan Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Jadi kita doakan mudah-mudahan para oknum-oknum preman penganut ilmu hitam dimanapun berada, Allah taubatkan dan Allah sadarkan dia, dan Allah berikan kekuatan sehingga mereka bisa bertobat dan berhenti dan menjauhi segala bentuk perbuatan dosa ataupun ilmu hitam dan yang lainnya. Oke, untuk para sahabat, mungkin sahabat terus tonton channel Ustaz Nasihin. Besok saya mulai lagi, sahabat, untuk mendatangi rumah preman, sahabat. Rumah guru preman yang dia dikenal punya keilmuan ataupun kesaktian. Nanti saya mau langsung mendatangi. Karena kalau dukun ataupun guru preman ini tidak didatangi, yang saya khawatirkan nanti mereka akan mengisikan ilmu lebih banyak lagi ke preman-preman, sehingga banyak penganut ilmu hitam yang akhirnya mereka memanfaatkan ilmunya untuk keburukan dan membuat resah masyarakat. Oke, untuk para sahabat-sahabat semua, malam ini saya ada suatu hal, ya saya nanti mau menetralisir ini pusaka pada malam hari ini, agar tidak ada lagi khodam-khodam yang negatif. Dan mudah-mudahan atas izin Allah, keris santet ini tidak lagi digunakan untuk kejahatan. Nanti siapapun yang memiliki ini, ya ini sudah menjadi benda keris seperti biasa ya, atau untuk hiasan juga bisa, tapi sudah tidak bisa dijadikan jimat untuk kesaktian. Oke, mungkin pada malam hari ini, sahabat, saya ada kesibukan, nanti live-nya akan saya lanjutkan lagi. Mungkin besok ya, saya akan live untuk mendatangi rumah guru preman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.